بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Keamanan adalah nikmat yang sangat besar sekali. Seringkali orang melupakan nikmat yang besar ini. Kenapa? Karena kita setiap hari merasakannya. Kalau nikmat terus-menerus kita rasakan, ya, dan manusia punya fitrah sering lupa, akhirnya kenikmatan banyak dilupakan. Kenikmatan keamanan ini banyak dilupakan. Setiap hari kita aman. Maka seakan-akan itu bukan nikmat lagi, karena manusia sering lupa. Manusia sering lupa kalau dia diberikan kenikmatan melihat, karena setiap hari dia melihat. Manusia sering lupa dia diberi kenikmatan kesehatan. Ketika sakit dia baru ingat, ternyata sehat itu nikmat sekali. Ketika orang sakit matanya baru sadar bahwa mata ini kenikmatan yang besar. Ketika seseorang tidak mampu berbicara dengan lancar, ketika itu dia tahu bahwa ternyata lisan dan mulut itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan keamanan juga demikian. Banyak orang yang lalai akan kenikmatan keamanan ini. Oleh karenanya kita perlu untuk mengingat kembali, mengingatkan diri masing-masing bahwa aman adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya nikmat keamanan ini sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai objek untuk bersumpah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri ini yang aman. Demi negeri ini yang aman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya. Dan seseorang yang besar, ya, yang mulia, itu tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar juga. Apalagi di sini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat besar, sangat luar biasa. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri ini yang aman. Keamanan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya karena keamanan adalah nikmat yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang paling baik. Termasuk yang menunjukkan betapa luar biasanya nikmat keamanan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mendahulukan nikmat keamanan. Kemudian setelah itu baru meminta agar diberikan rizki. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ij'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, yaitu negeri Makkah. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikanlah rizki kepada penduduknya dengan buah-buahan yang banyak. Di sini Nabi Ibrahim mendahulukan permintaan keamanan agar Allah menjadikan negeri tersebut adalah negeri yang aman. Baru setelah itu Nabi Ibrahim meminta rizki, karena rizki tanpa keamanan tidak ada gunanya. Bagaimana seseorang akan bisa menikmati rizki, menikmati harta, menikmati rumah, menikmati makanan kalau dia tidak aman? Makanya
Nabi Ibrahim meminta agar Allah menjadikan aman dahulu daerahnya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada penduduknya. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa nikmat keamanan ini adalah nikmat yang luar biasa adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, 'indahu qutu yaumih, faka'annama haizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang memulai paginya dalam keadaan aman, jasadnya sehat, dia punya kebutuhan hidupnya, punya makanan untuk hari itu, faka'annama haizat lahud dunya, seakan-akan dia diberikan kenikmatan dunia seisinya. Aman, sehat, kebutuhan tercukupi. Aman merupakan kenikmatan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh semua manusia. Oleh karenanya jagalah keamanan ini. Jagalah keamanan ini. Lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan keamanan bagi kita. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan keamanan bagi kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ingat-ingat perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun." Bagaimana aku takut kepada objek-objek kesyirikan kalian. Bagaimana aku takut kepada objek-objek yang kalian lakukan kesyirikan kepadanya. Sedangkan kalian tidak takut ketika kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman. Kelompok mana yang lebih berhak dengan keamanan? Apakah yang melakukan kesyirikan ataukah yang menjauhi kesyirikan? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jawab, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman yang luar biasa, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul aman. Merekalah orang-orang yang berhak dengan keamanan. Ini menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam asma wa sifat, dalam rububiyahnya, ini adalah sebab keamanan yang sangat besar. Ulaika lahumul aman. Orang-orang yang demikianlah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang ahli tauhid, yang benar-benar memperjuangkan tauhid, merekalah penjaga keamanan yang sejati. Merekalah penjaga keamanan yang inti. Lihatlah negeri-negeri, daerah-daerah yang banyak kesyirikannya, akan banyak bencana, banyak kemaksiatan di daerah-daerah tersebut. Oleh karenanya jagalah keamanan ini dengan semangat memperjuangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua agar kita bisa aman dan bisa menjaga keamanan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah melakukan kebaikan-kebaikan. Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan tersebut terlihat ataupun tidak terlihat, dilakukan oleh raga kita, jasmani kita, atau dilakukan oleh hati kita. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Lakukanlah ibadah. Lakukanlah ibadah, lakukan kebaikan antara kita dengan Allah ataupun kebaikan yang berhubungan antara kita dengan manusia yang lain. Lakukanlah kebaikan.
keamanan akan terjaga. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beribadahlah kalian kepada Rabbnya Ka'bah. Rabbnya rumah ini Ka'bah. Siapakah Rabbnya rumah ini? Siapakah Rabbnya Ka'bah? Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan mereka makanan ketika mereka lapar. Yang memberikan mereka makanan adalah Rabbnya rumah ini, Rabbnya Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amanahum min khauf, dan menjadikan mereka aman yang sebelumnya mereka dalam ketakutan. Ya, dari konteks ya ayat-ayat ini kita akan memahami bahwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keamanan dia. Sebab keamanan yang ketiga adalah melakukan syukur. Ibadah syukur, syukurilah keamanan ini. Bagaimana mensyukuri keamanan? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan mengisinya dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Seperti inilah cara kita mensyukuri nikmat keamanan ini. Jangan sampai kita malah lena dengan keamanan ini, akhirnya malah kufur terhadap nikmat keamanan ini. Kita gunakan keamanan untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan sampai demikian, karena ini kufur terhadap nikmat keamanan. Ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ingatlah ketika Allah mengumumkan, ketika Rabb kalian mengumumkan kepada kalian, apabila kalian benar-benar bersyukur, maka aku benar-benar akan menambahi kenikmatan-kenikmatan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian kufur terhadap nikmat, maka sungguh azabku adalah azab yang pedih, azab yang berat. Ini ancaman bagi mereka yang tidak melakukan syukur. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan ini. Syukurilah dengan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Ya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.